Dekatlah Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elsi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah Ibu Elsi, kami masih sehat, semangat. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur Hasanah. Senang sekali bertemu kembali sama Bapak Ibu guru hebat di Loka Karya kita yang ke-6. Sebentar lagi Bapak Ibu sudah hampir di penghujung. Kita sudah melalui 5 loka karya, 6 ya sama loka 0, dan sekarang kita memasuki ke loka ke-6 ya. Ini sudah tampil di depan Bapak Ibu ya. Ini adalah ucapan salam ya kepada yang beranak non Islam, Bu Ika. Salam bahagia semuanya Bapak Ibu. Ini gambar saya karena ini sudah pertemuan sekian, nggak perlu lagi ya. Masih bersama saya buah apa nih? Nih sama saya Ibu Elsi. Tapi kasih pantun ya, lupa kayak pantunnya ya. Dan selanjutnya ini adalah kegiatan kita yang akan kita lanjutkan ya dari pertemuan-pertemuan kita di loka yang ke-5. Sekarang loka yang ke-6 yaitu mengenai keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah ya. Namun agar kegiatan kita pada pagi hari ini berkah, sebaiknya kita berdoa dulu. Doanya saya pimpin dengan pimpin, silahkan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Baik, setelah berdoa dan kita dibuka, dan ini adalah kesepakatan kelas kita Bapak Ibu. Dari yang paling atas itu adalah silahkan membuka diri, membuka hati pikiran kita ya mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Lalu silahkan menyalakan video, jika tidak memungkinkan silahkan mematikan video, tapi silahkan memberitahukan dulu di kolom chat. Lalu silahkan dikontrol mic-nya, jika tidak lagi berargumentasi boleh dinonaktifkan mikrofonnya. Lalu jika ada ingin berpendapat silahkan angkat tangan. Silahkan juga manfaatkan kolom chat yang tersedia untuk Bapak Ibu memberikan apresiasi dan memberikan tanggapan terhadap komentar atau jawaban dari para temannya. Lalu juga silahkan mencatat apabila hal-hal yang perlu kita bahas ini sangat penting untuk Bapak Ibu, dan kita akan berusaha untuk mengefisienkan waktu ya. Sepakat Bapak Ibu, ini usulan kita ya. Sepakat ya semuanya ya. Selanjutnya ini adalah kita ini kita ice breaking dulu agar Bapak Ibu fokus ya pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah sarapan semua biar lebih fokus ya. Ini ada sederhana saja, yaitu tepuk-tepuk ya, tepuk-tepuk ya, biar agak bergerak dikit ya jari-jari kita. Kata kuncinya adalah tepuk Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah tepuk. Saya akan menyebutkan misalnya tepuk 1 kali. Tepuk Bapak Ibu, tangannya ditepuk ya. Tepuk 2 kali berarti tepuk 2 kali ya. Tepuk 3 kali berarti tepuknya sebanyak 3 kali. Diingat yang kata kuncinya adalah tepuk. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Siap ya. Dimulai. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 2 kali. Bu Ika. Kenapa Bu Ika? Kurang fokus Bu Ika ya. Harusnya tidak bertepuk karena tidak ada kata kuncinya tepuk ya. Baik. Emang Bu Ika suka bertepuk, Bu? Iya, jangan sampai bertepuk sebelah tangan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu sudah fokus saat ini karena kita akan memasuki kegiatan kita. Ini adalah tujuan kita pada pagi hari ini, di mana Bapak Ibu ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita di loka ke-5, yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kekuatan dirinya dan lingkungan sekolah yang mendukung program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah agenda kita, sudah kita lakukan ya. Nah, ini adalah bagaimana program yang berpihak pada murid dan nanti akan melihat aset pendukung program yang berpihak pada murid. Selanjutnya,
Nah, ini adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Diingat-ingat kembali Bapak Ibu di pertemuan kelima kemarin sudah membahas mengenai bagja yang sudah Bapak Ibu buat baik secara kelompok ataupun individu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Nah, sekarang ingat-ingat kembali bagaimana programnya ya, program bagjanya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Nih, ada pertanyaannya. Apa yang diingat? Nah, ada satu pertanyaan, mengapa pembelajaran itu perlu berpihak pada murid? Perlu diterapkan ya, dan bagaimana peran guru penggerak. Jadi mengapa pembelajaran yang berpihak pada murid itu perlu diterapkan dan bagaimana perannya dari guru penggerak. Boleh berpendapat Bapak Ibu, silahkan. Dari mengapa pentingnya berpihak pada murid dan bagaimana perannya dari guru penggerak. Boleh? Siapa yang akan berpendapat? Itu Bu Ika Raihan, Bu. Silahkan Bu Ika. Silahkan Bu Ika. Ya, Bu, singkatnya mengapa pembelajaran harus berpihak pada murid? Karena murid adalah student agency atau student center. Jadi dalam profil pelajar Pancasila memang siswalah yang harus dibentuk dari keimanan, ketakwaan, sampai kepada berpikir kritisnya. Maka siswalah yang kita libatkan. Dan apa keinginan siswa itulah yang kita penuhi. Nah, dan bagaimana peran guru penggerak? Peran guru penggerak di sini adalah sebagai motorik atau motor penggerak yang harus bisa menggerakkan semua komponen, rekan sejawat, murid, dan syukur-syukur kepala sekolah agar bisa program itu berjalan baik dan berkesinambungan. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ika, lengkap sekali ya. Jadi benar pembelajaran itu mengapa? Karena ini adalah student agency. Siswa adalah fokusnya, bukan lagi teacher center, tapi siswa yang apa kebutuhannya. Maka kita perlu berpihak kepada murid dan tadi juga guru penggerak harus bisa menggerakkan. Nah, tadi Bu Ika bilang semuanya, semua warga sekolah ya, stakeholder, bahkan juga kepala sekolahnya terlibat dalam kegiatan ini agar program yang sudah disusun itu bisa berjalan. Terima kasih Ibu Ika. Baik, selanjutnya boleh satu lagi berpendapat mengenai bagaimana berpihakan pada murid itu perlu diterapkan dan bagaimana peran guru penggerak. Nah, nantinya kan Bapak Ibu menjadi pelopornya atau ya agen perubahan dari sekolah Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu berpendapat satu lagi, boleh? Silahkan dari laki-laki Pak Yudi, boleh Pak Yudi berpendapat. Oke, terima Pak Yudi. kasih Ya, terima Ibu atas kesempatannya. Mengapa pembelajaran itu harus berpihak pada murid? Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwasanya murid itu memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari situlah kita sebagai seorang guru harus melayani ataupun memfasilitasi dengan perbedaan tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan murid itu sama. Nah, dengan perbedaan itu maka kita perlu melayani peserta didik tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Yudi, luar biasa ya. Jadi saya tangkap di sini adalah bagaimana kalau siswa itu memiliki karakter berbeda-beda, Pak Yudi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan bagaimana kebutuhannya. Ya, kita adalah sebagai melayani, membimbing ya, agar murid-murid tersebut bisa menemukan bagaimana keterampilannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih Pak Yudi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nih ada lagi ya. Ini berarti sudah diingat ya, ini adalah sesuai dengan program-program. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah berpendapat mengenai mengapa pentingnya keberpihakan pada murid dan apa peran dari guru penggerak. Nah, di sini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Nah, saya bilang tadi kalau sekarang ini di Lokana Bapak Ibu akan melihat ya potensi apa ya asetnya yang dimiliki Bapak Ibu baik dari Bapak Ibu sendiri ataupun lingkungan sekolah yang mendukung kegiatan dari program yang mendukung berpihak kepada murid. Ada dua pertanyaan di sini Bapak Ibu, program apa yang berpihak pada murid yang sudah Bapak Ibu buat, Ibu rancang, lalu aset apa yang mendukung program yang berpihak pada murid. Boleh Bapak Ibu tuliskan ya, itu di Jamboard yang linknya sudah saya sematkan di kolom chat Bapak Ibu, silahkan dijawab. Ada dua pertanyaan terkait dengan bagaimana atau apa program yang sudah Bapak Ibu rancang, lalu apa asetnya yang mendukung untuk
keterlangsungan ya atau keberlangsungan kegiatan tersebut. Silahkan Bapak Ibu dituliskan di Jamboardnya. Nah, silahkan berpendapat Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Ini program ini yang sudah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu rancang di alur bagja ya, alur bagja yang sudah Bapak Ibu buat. Silahkan Bapak Ibu. Sudah Sudah ada belum di muncul? kolom chat ya Bu ya? Iya, sudah di kolom chat Ibu Nur Hasana. Boleh. Ini ada Pak Yudi, program wirausaha tanaman hidroponik ya, boleh bisa hidroponik boleh Pak Yudi. Ini programnya Pak Yudi ya, silahkan. Bapak Ibu yang lainnya silahkan. Pak Yudi program wirausaha. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu, program apa saja yang sudah Bapak Ibu susun di sekolah Bapak Ibu terkait dengan kegiatan atau pembelajaran berpihak pada murid sesuai dengan alur bagja yang sudah Bapak Ibu buat. Membuat pojok kelas, Bu Novi. Bagus sekali Bu Novi membuat pojok kelas ya, benar sekali. Selanjutnya, ini pojok kelas ini di mana-mana ya Bu Novi ya, bisa meningkatkan literasi juga ya pojok kelas ya. Baik, ini siapa nih? Koperasi sekolah hilang? Siapa berpendapat ini? Boleh Bu Tarida, Bu Nur Hasana, silahkan pendapatnya apa? Program yang sudah Saya Bapak yang Ibu membuat susun. koperasi Bu. Oh, membuat koperasi. Kayaknya menghilang ya Bu Nur ya? Ada Bu. Ada ya. Nah, membuat koperasi. Nah, baik sekali. Sudah berjalan lama koperasinya Bu Nur di sekolahnya? Sudah Bu, sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Baik Ibu ya, silahkan yang belum boleh menuliskan. Lanjut, ada 2 pertanyaan, satu lagi pertanyaannya boleh Ibu yang sudah berpendapat di pertanyaan pertama, boleh di pertanyaan kedua itu adalah aset. Nah, aset yang mendukung kegiatan yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, aset apa yang kira-kira mendukung program tersebut? Pak Yudi tadi tanaman hidroponik, asetnya adalah lahan kosong yang tersedia dan dekat dengan pasar. Ini menarik sekali ya dari Pak Yudi ini ya programnya. Bu Novi tadi membuat pojok baca karena banyak buku sumbangan dari Pertamina, luar biasa. Boleh. Izin ya boleh Bu Tarida, silahkan kalau terkendala jaringan ya, boleh izin ditulis di kolom chat. Boleh Bu Tarida, silahkan. Tidak apa-apa Bu Tarida. Ya, ini asetnya adalah kebutuhan siswa dan kerjasama siswa. Ini siapa yang menuliskan Bu Nur ya? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh nih satu orang menyampaikan, saya tertarik ke Bu Novi. Nih Bu Novi. Bu Novi di sini tadi programnya mengenai pojok baca ya. Lalu adalah asetnya banyak buku sumbangan dari Pertamina. Boleh Bu Novi dijelaskan sedikit Bu Novi dari program dan asetnya Bu Novi? Boleh Bu Novi jelaskan? Ya baik, terima kasih Bu. Jadi di sini kami mengangkat ataupun meneruskan program yang sebelumnya memang sudah ada, membuat pojok kelas. Di mana di sana tidak hanya membaca, bisa juga anak-anak berekspresi dengan menempelkan kegiatan dalam proses pembelajaran. Misalkan ada yang suka gambar, kalau gambarnya dengan PD boleh ditempel. Nah, kemudian di sini asetnya ini karena memang kami ini dapat bantuan Bu Elsi dari Pertamina itu perpustakaan. Iya, jadi sayang kalau cuman ditaruh di perpus, tidak di perpustakaan. Iya, jadi benar sekali. Ya, biar lebih efisien, lebih bermanfaat ya Bu Novi ya. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi atas jawabannya. Boleh nih yang di kolom chat nih ada Bu Ika, aset sekolah memiliki tenaga pendidik yang berkompeten hingga bisa menggunakan. Silakan Bu Ika, boleh langsung berpendapat Bu Ika. Boleh Bu Ika, open mic-nya Bu Ika. Ya, terima kasih Bu Elsi. Sekolah kami memiliki 8 guru penggerak, maka bisa dikatakan dari situ kompetensinya mumpuni. Jadi ketika ada media-media baru yang dibagikan saat kombel di setiap hari Senin, dengan mudah diserap dan
diterapkan di sekolah sehingga proses pembelajarannya semakin interaktif. Jadi Baik, dari terima asetnya kasih. adalah aset tenaga pendidik yang Aset mumpuni tenaga dan mau pendidik belajar. ya. Benar, terima kasih. Aset manusia ya, Bu Novi, Ibu Ika Manusia, ya. ya aset Iya, manusia. betul. Ya, baik ya, Bapak Ibu terima kasih. Silahkan kita kembali ke PPT-nya, Bapak Ibu. Terima kasih ya untuk jawaban-jawabannya terkait mengenai program yang sudah Bapak Ibu buat di Alur Bagja dan aset yang mendukung program tersebut. Jadi aset ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Memang boleh dari lingkungan atau dari diri pribadi Bapak Ibu. Ya, pastinya Bapak Ibu kan mempunyai kelebihan masing-masing ya. Tadi Bu Ika menyebutkan sudah banyak guru penggerak. Pastinya dari guru penggerak itu memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ya, Bu Ika yang bisa mendukung kegiatan atau program yang sudah Bapak Ibu susun di Alur Bagja. Jadi saya inginnya pada saat ini Bapak Ibu sudah mengeksplor ya, mengelompokkan bagaimana kompetensi yang Bapak Ibu miliki, bagaimana aset yang di sekolah Bapak Ibu miliki yang bisa mendukung program sekolah ya mengenai keberpihakan pada murid yang sudah Bapak Ibu tuliskan di Alur Bagja kemarin. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpendapat, baik ada di kolom chat maupun secara langsung ataupun sudah menuliskannya di link Jamboard yang sudah kita sampaikan tadi ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita sudah masuk di sesi terakhir ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menggali potensi Bapak Ibu, menggali potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu yang akan mendukung program dari keberpihakan kepada murid di Alur Bagja. Dan sekarang Bapak Ibu saya akan melakukan refleksi Bapak Ibu ya mengenai kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, ini boleh pilih, ada sisi kanan, sisi kiri ya, ada berwarna pink sama berwarna biru terkait mengenai perasaan Bapak Ibu setelah pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaannya? Boleh menyebutkan bagaimana perasaannya, apakah bahagia ataukah biasa saja. Boleh yang bahagia Bu. angkat tangannya. Oh, boleh langsung open mic bahagia ya. Iya. Saya Saya berharapnya pink, Bapak Bu. Ibu Pink, saya pink dan Iya. berbunga. ya. Pink dan berbunga-bunga, Masya Allah, Bu Nur ya. Ditambahkan bunga-bunganya karena kurang bunganya, Bu Nur ya. Karena kalau bahagia itu pasti ada bunga-bunganya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya harapkan memang bahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu bahagia bagaimana Bapak Ibu sudah menemukan potensi dalam diri Bapak Ibu dan juga potensi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada juga pertanyaan yang kedua. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini? Mana tujuan kita Bapak Ibu bisa menemukan potensi dalam diri dan sekolah? Apakah tercapai hari ini Bapak Ibu? Iya, Bu. Pink atau biru? Tercapai. Ya, Pink, Bu. tercapai, Iya. Pink Bu. lagi Iya, Bu. tercapai ya. Alhamdulillah artinya kita sudah menemukan Bapak Ibu ya, sudah menemukan potensi dalam diri kita dan dalam yang ada di sekolah kita juga. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ini, kita sudah refleksi, Bapak Ibu juga sudah mengutarakan pendapatnya terkait mengenai aset ya, aset di sekolah Bapak Ibu yang dapat mendukung kegiatan atau program yang berpihak pada murid. Boleh satu orang menyimpulkan Bapak Ibu? Saya belum mendengar suaranya Ibu Tarida ini. Boleh Ibu Tarida open mic-nya Bu Tarida? Ya, baik Ibu. Boleh Bu Tarida menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini Bu Tarida mengenai aset atau kegiatan yang berdampak pada murid. Boleh Bu Tarida, silahkan. Baik. Aset yang digunakan sekolah itu yang bisa mensupport mendukung pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, kalau kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara menghamba kepada anak melalui pemikiran-pemikiran bagaimana menuntun dan lain sebagainya itu. Mungkin saya rasa itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tarida. Jadi sangat sederhana sekali. Pokoknya adalah kegiatan yang dapat mendukung Bapak Ibu ya, mendukung kegiatan program atau berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di
sesi terakhir yaitu penutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak Ibu sudah secara penuh hadir dalam kegiatan loka kita pada loka kelima hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Tetap jaga semangatnya Bapak Ibu. Sampai di sini saya tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita boleh izin foto bersama Bapak Ibu ya. Boleh karena ini loka ke-6, jarinya 6, boleh 6. Nah, boleh saya begini aja jempol karena saya akan share ini ya. Akan foto Bapak Ibu semua. Jaga mana senyum termanisnya. Bapak Ibu siap 1, 2. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sehat selalu ya. Sampai boleh ya, boleh Bapak Ibu izin ngolih, boleh silahkan Bapak Ibu. Jika